Mortgage time-nya itu 15 tahun. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Halo kawan milenial sekalian, salam investasi. Bagaimana nih tanggapan kalian atas pernyataan Ibu Sri Mulyani tadi? Apakah kalian bingung, marah, atau sedih nih? Karena milenial sekarang akan sulit membeli rumah. Masa iya sih? Coba tuliskan apa pendapat kalian atas pernyataan Ibu Sri Mulyani tadi di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video dari Millennial Investment. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Dengan meningkatnya harga BBM, meningkatnya harga pokok, tidak adanya tambahan gaji yang signifikan per tahunnya, serta bertambahnya kebutuhan pansos setiap tahunnya, iPhone 14, ayo siapa yang sudah ambil pay letter untuk pre-order iPhone 14 nih? Emang ya kalau mau ikut pansos tuh gak ada habisnya. Mau pansos gak apa-apa guys, tapi jangan ambil pay letter yang kalian gak bisa lunasi ya. Ayo guys, kita sebagai generasi milenial harus mengerti akan mengelola keuangan kita ya. Karena ekonomi dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Harga BBM sudah naik di mana-mana. Harga listrik pun sudah naik. Apabila kita tidak bisa mengelola keuangan kita, maka selamanya mungkin kita tidak bisa membeli rumah. Oke, kita coba ya menghitung berapa duit sih yang dibutuhkan untuk membeli rumah di Jakarta. Dari pengalaman pencarian rumah oleh keluarga gua di Jakarta, harga termurah untuk rumah seluas 120 meter persegi di daerah Jakarta Selatan adalah sekitaran 500 juta rupiah. Apabila UMR di Jakarta adalah 4,4 juta per bulannya, dan kalian bisa menyisihkan atau menabung setidaknya 1 juta per bulannya, maka kalian membutuhkan sekitar 41 tahun untuk bisa membeli rumah seharga 500 juta rupiah di Jakarta Selatan. Berarti nabung aja nggak bisa jadi acuan kita ya untuk bisa membeli rumah di Jakarta. Kenaikan gaji yang tidak signifikan per tahunnya akan membuat milenial sangat kesulitan untuk membeli rumah sekarang. Terus dengan menambahnya beban kerja dan beban pengeluaran sekarang, emang ada ya cara untuk milenial bisa membeli rumah? Apalagi rumahnya kan sekarang mahal-mahal ya. Dengan kenaikan harga tanah maupun bangunan setiap tahunnya, kayaknya hampir mustahil deh kita bisa membeli rumah. Ya, kalau dipikir-pikir sangat sulit atau hampir mustahil untuk membeli rumah, apalagi di daerah seperti Jakarta yang harga tanahnya tuh kadang naiknya sangat di luar nalar atau sangat tidak masuk akal. Terus ada nggak ya caranya anak milenial bisa membeli rumah? Ada dong tentunya. Nih gue kasih tahu caranya, yaitu dengan dollar cost average. Hah? Apaan tuh dollar cost average? Jadi, dollar cost average itu adalah cara investasi dengan membeli kripto, saham, reksadana, ataupun instrumen investasi lainnya secara konsisten tanpa melihat harganya naik ataupun turun. Jadi, kalian tidak terikat secara emosional sama investasi yang kalian beli. Kalau harga naik, dihodl. Terus kalau harga turun, santuy aja cuy, karena kalian tidak perlu khawatir sama kenaikan maupun penurunan investasi kalian. Portofolio kalian bisa secara konsisten bertumbuh. Lah, kok bisa bertumbuh? Nih, gue kasih contohnya ya. Gue pakai perhitungannya dari website dcacryptocalculator.com. Kalian bisa cek websitenya di kolom di deskripsi ya.
Jika kalian membeli Bitcoin di tanggal 2 Januari 2017, cukup dengan $10 saja atau sekitar Rp150.000 per minggunya, maka ketika harga Bitcoin naik tinggi di tanggal 13 November 2021, terus kalian jual nih Bitcoinnya, maka kalian bisa mendapatkan keuntungan sebesar 157,36 ribu US dollar, atau kalau dirupiahin sebesar 2,4 miliar. Wow, kalian bisa lihat kan kekuatan dari dollar cost average. Dengan modal sekitar Rp600.000 saja per bulannya, kalian bisa meraup keuntungan sebesar 2,6 miliar. Hal yang kedengarannya sangat mustahil ya, tapi itulah kekuatan investasi secara konsisten, tanpa melihat harga instrumen investasi kalian lagi naik ataupun lagi turun. Jadi metode investasi secara dollar cost averaging itu tidak hanya berlaku untuk investasi kripto ataupun Bitcoin saja, melainkan bisa diterapkan hampir di seluruh instrumen investasi, misalnya seperti emas, saham, reksadana, dan lainnya. Jika kalian tidak percaya atau belum percaya sama kripto, maka kalian bisa membeli atau menerapkan dollar cost averaging ini kepada instrumen investasi yang kalian sudah mengerti ataupun kalian sudah percaya. Misalnya kalian lebih percaya ke emas, ya silahkan dollar cost averaging 150.000 misalnya setiap minggu ke instrumen investasi emas. Ataupun kalian masih lebih percaya ke saham, karena kalian bisa memiliki persentase dari kepemilikan perusahaan dari saham yang kalian beli tersebut. Nah, itu juga bisa kalian terapkan. Misalnya, kalian bisa membeli 1 lot per minggunya di saham perusahaan yang kalian percaya. Contohnya misalnya di saham BBRI. Kalian bisa membeli 1 lot per minggunya agar tidak memberatkan kondisi keuangan maupun investasi kalian. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu modal yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang besar di dunia investasi. Yang penting kalian konsisten dan tidak termakan secara emosional di instrumen investasi kalian, maka kalian akan bisa mendapatkan atau memetik hasil yang sangat memuaskan. Oke guys, gimana? Kalian dapat ilmu baru nggak kali ini? Atau kalian sudah tahu nih apa pengertian dollar cost average? Atau bahkan kalian punya cara investasi sendiri yang bisa mengalahkan hasil dari dollar cost averaging? Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan investasi mana yang bisa kalian terapkan dollar cost averaging-nya. Oke, gue Millennial Investment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.